Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Balik lagi sama kita, Angkatan 12, Kelompok 2, peserta pelatihan dasar CPNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor. Kemarin, kita sudah membahas di podcast yang pertama tentang nilai-nilai berakhlak yang ada di instansi kita masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menganalisis isu dan berdiskusi mengenai gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance. Sebelum berdiskusi, ada baiknya perkenalan dulu nih, karena tak kenal maka tak sayang. Dimulai dari saya dulu ya. Nama saya Julia Andre Dewanto, biasa dipanggil Andre, sebagai sanitarian terampil di Puskesmas Tajur. Nah, yang kedua, bisa saya langsung kasih mic-nya aja ke Teh Nia. Boleh Teh Nia diperkenalkan dirinya? Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nia Purnamasari, bisa dipanggil Nia. Saya adalah perawat terampil di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong. Mungkin cukup ya. Nun, Kang Andre. Sama Teh. Oke, bisa langsung kita lempar lagi ya. Biar selang-seling nih. Oke, saya lempar ke Kang Irfan aja. Boleh diperkenalkan diri Kang Irfan. Ya, Kang Andre, izin memperkenalkan diri. Nama saya Irfan Arisandi, unit kerja di Puskesmas Sukamana, Kecamatan Megamendung, sebagai perawat terampil. Terima kasih. Ya, Kang. Oke, Teh Lastri. Yang terakhir, boleh diperkenalkan diri Teh Lastri. Iya, makasih Kang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lasri Nurbayanti, unit kerjanya dari Puskesmas Sukajaya, sebagai perawat juga, Kang Andre. Oke, karena kita semua sudah memperkenalkan diri ya, mari lebih baik kita masuk ke topiknya aja ya, yaitu tentang isu dan gagasan kreatif smart governance. Nah, kalau boleh tahu, di instansi kita itu, Kakang dan Teteh sudah menjelaskan atau sudah menjalankan smart governance atau belum nih? Boleh dimulai dari siapa dulu ya? Boleh dimulai dari Tehnia, boleh, Telastri boleh, Kang Irfan juga boleh. Ayo, mau yang siapa dulu? Boleh dari saya aja ya. Mulai dari Tehnia, ayo Teh. Jelaskan. Mungkin sebelum menjelaskan apa-apa saja gitu ya yang sudah gagasan yang sudah dijalankan di instansi saya, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit ya smart governance itu apa. Smart governance itu sebuah tata kelola pemerintahan yang cerdas untuk mewujudkan tata kelola dan tata pemerintahan yang baik melalui inovasi teknologi. Jadi kayak bagaimana sih meningkatkan atau baguslah suatu daerah tapi dengan berbasis teknologi. Kebetulan kalau dari instansi saya yang pertama ada si Cantik ya. Mungkin semuanya juga tahu ya kalau si Cantik. Terus yang kedua ada si Cepot dan ada juga si Kujang. Mungkin itu aja sih kalau dari instansi saya. Boleh deh ke yang lain kali aja ada yang mau nambahin. Ada aplikasi si cantik juga ya Teh ya? Ada. Kayaknya semuanya pakai ya. Kita kan sama-sama di Bogor ya. Pakai sih, pakai Iya, Teh. pakai. Oke, kayaknya kita langsung ke pembahasan tentang aplikasi aja kali Teh ya? Oh, Kang ya? tapi Mungkin mau saya tahu dong di mau ini menambahkan ya, nggak cuma si cantik aja Oh iya, boleh yang Kang. ada di Puskesmas, kita juga baru memakai e-Puskesmas ya. Jadi itu juga berbasis online. Jadi tidak perlu apa gitu, pokoknya tidak perlu ribet-ribet lagi untuk Oh, itu ya Kang ya yang bisa masuk langsung ke rekam medis, ke ya. obat ya Kang ya? Oh, Oh, Jadi kayak SIM rumah sakit kali ya kalau di tempat oh iya. RSUD kayak gitu ya. Ini ya elektronik medical record. Iya sih di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong juga udah pakai. Jadi buat nyimpen rekam medis, terus untuk hasil laboratorium, pokoknya semuanya udah di situ. Jadi untuk perawat, dokter bisa akses semua sih ahli gigi kayak gitu juga bisa. Jadi kalau misalkan mau cari informasi tentang pasien, cukup satu tempat aja, IMR ya namanya. kalau di tempat Teh Lastri, ada nih Teh, Puskesmas dan si cantik juga. Ada sih Kang, kalau untuk e-Puskesmas ada, si Cantik juga ada. Apalagi kan kita sekarang
kemarin ya bulan Agustus kita program BIAN ya, yang bulan imunisasi anak nasional. Nah, dari kementerian itu ada aplikasi namanya Sehat Indonesiaku. Jadi itu untuk semua balita, nanti kita data, terus siapa aja nih yang kita imunisasi. Nah, nanti itu akan sinkronasi ke Peduli Lindungi ibunya. Jadi nanti akan otomatis bergabung gitu. Nanti kalau misalkan Akang nih punya anak, imunisasinya sudah lengkap, sudah masuk ke sistem si Asik itu. Nah, nanti nama anak Akang tuh bakal ada di Peduli Lindungi Akang gitu. Oh, Itu baru sih, Kang. sama kayak Oh. vaksin-vaksin juga ya Teh ya? Iya, kayak gitu. Jadi berkaca dari vaksin COVID ya, biar balita Indonesia juga bisa terdata gitu. Jadi kan biasanya kita pakai buku KIA nih, buku KIA-nya kan kadang-kadang suka hilang, ada yang udah gede, buku nggak yang tahu warna pink robek itu ya Teh ya? kemana. Nah iya, jadi mungkin Kementerian Kesehatan bikin inovasi baru tuh buat si Asik itu namanya. Mungkin Teh kalau Lastri boleh tanya? boleh? Jadi berarti kalau misalkan sekarang ya, jadi anak tuh punya akun seperti Peduli Lindungi yang nerangin dia sudah imunisasi apa saja sih gitu. Iya. Gitu. Oh, Iya. terus kalau misalkan imunisasi yang belum juga ada di situ berarti? Kalau itu sih lebih ke kayak imunisasi yang sudah lengkap sih Teh. Kan kemarin itu kan ada imunisasi kejar dan tambahan campak rubella ya. Nah, itu tuh nanti masing-masing balita kita data, dikasih nomor NIK ibu sama NIK anaknya kan sudah ada NIK ya di kakak. Nah, nanti kalau misalkan emang udah sesuai nih, sinkron sama data ibunya, nanti akan terhubung langsung sama si peduli lindungi ibunya itu. Tapi mungkin itu juga masih proses ini juga sih, perkembangan juga kayaknya. Jadi masih belum seutuhnya gitu. Jadi semua sudah terdata ya Teh, mau anak, mau ibu atau ayahnya, semua Iya, vaksin sudah kayak langsung gitu. terdata ke Peduli Lindungi. Iya, kalau itu inovasi baru sepertinya ya. Kalau untuk si Cantik, si Ipuskesmas itu juga kita udah ngelakuin juga sih di Puskesmas. Sama aja. Karena kita mempersingkat waktu, kita langsung membahas tentang aplikasi yang ingin kita bahas aja ya Teh Kang ya. Karena semua menggunakan aplikasi si Cantik, kita mulai membahas aplikasi si Cantik aja ya tentang smart governance kita bagaimana. Adil gak nih? Boleh Kang. Iya, soalnya kan kita juga pakai semua ya. Ya, alhamdulillah ya, karena sama-sama dari pemerintah Kabupaten Bogor ya. Si Cantik sih udah dipakai oleh semua karyawan yang ada di Kabupaten Bogor ya. Mungkin ada yang bisa jelasin si Cantik itu apa sih? Boleh dimulai dari... Boleh deh aku. Boleh Teh Lastri, boleh dijelaskan Teh Lastri. Kalau si Cantik itu kan kayak sistem untuk presensi ya, tapi di dalamnya juga sekarang udah mulai lengkap tuh fitur-fiturnya. Jadi aplikasi yang tahu kita tuh posisinya ada di mana, berapa jaraknya dari puskesmas atau tempat kita bekerja, kayak gitu. Oh iya. Aku mau nambahin dong. Boleh, ayo Teh, boleh Teh. Iya, si Cantik itu sebenarnya sama ya, setuju sih sama apa yang Teh Lastri bilang, itu buat informasi kehadiran dan kinerja kita. Terus di dalam aplikasi si Cantik, kita selain absen, kita juga bisa mengajukan cuti, terus dinas luar atau juga work from home. Terus kita juga bisa mengisi LHKP ya, atau laporan harian kinerja pegawai. Mungkin ada yang mau nambahin lagi? Boleh, Kang Irfan mau nambahin? Mungkin itu udah banyak kegunaannya ya dari aplikasi si Cantik. Nambahinnya apa ya, paling cuti juga udah bisa dari situ ya Kang. Kenapa Teh? Iya, kayak form cuti juga kita jadi elektronik ya Kang ya. Jadi cuti juga bisa dari maksudnya dari aplikasi ya. Jadi tidak perlu ribet-ribet ke sana kemari gitu kan Iya, ya. nggak usah ribet minta tanda tangan sana sini ya. Udah enak sekarang ya.
Dipermudah enak intinya sih. lah ya Teh Kang ya, dengan Iya. aplikasi cantik ini ya. Saya izin menambahkan sedikit ya Teh Kang ya tentang aplikasi cantik ini ya. Boleh Kang Boleh, Andre. boleh, Kak Kalau Andre. menurut saya nih Teh Kang ya, emang aplikasi cantik ini sangat dibutuhkan ya untuk kinerja ASN. Jadi dari absensi itu bisa dilakukan di tempat kerja, di lingkungan sekitarnya, namun tidak bisa jauh-jauh ya Kang ya. Minimal atau maksimal 200 meter kalau nggak salah. Jadi di aplikasi ini ditentukan waktu masuk dan jam pulang juga. Jadi kapan masuk dan kapan pulangnya ini sudah ada dan sudah jelas di aplikasi si cantik ini. Lalu di aplikasi cantik ini kalau nggak salah sudah ada penilaian untuk rekan kerja kita ya yang disebut per review ya. Oh Oh iya, 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 iya. Kak. Boleh tuh Kang Andre dijelasin deh. Coba Telastri mau menjelaskan tentang peer review. Di review itu Dari kan kayak kita ngasih nilai dari 1 sampai 8 ya. Oh, Dari 1 sampai 10 ya ya, untuk karyawan yang ada di apa di instansi kita kan yang sesama ASN gitu. Biasanya sih itu diisinya setiap akhir bulan untuk penilaian SKP juga. Sekarang sih udah berbasis mobile ya, jadi kita nggak usah capek-capek gitu pakai kertas satu-satu kita checklistin, kasih nilai terus kita jumlahin. Sekarang udah Ya tinggal itu, berjumlah sendiri. itu manfaat positif banget ya dari si cantik Iya, ya. benar-benar. Nggak usah buang-buang kertas gitu kan. Jadi hemat waktu juga, hemat biaya juga. Kalau dulu kan kita pakai kertas tulis-tulis ya, terus absen juga pakai fingerprint gitu kan. Kadang sulit ya Teh ya. fingerprintnya error. Iya betul-betul. Iya, Dipersulit kadang ya Teh Kang ya. nganterinnya juga harus ke dinas lumayan jauh loh. Iya benar. Kadang kan fingerprintnya misalkan ruangan kerjanya di bagian belakang nih, ternyata fingerprintnya disimpan misalkan di depan gedung kan lumayan Iya, makan susah. waktu gitu. Tapi saya izin nanya nih Teh Kang ya. Kalau aplikasi secantik ini bisa langsung kelihatan nggak sih Teh Kang sama pimpinan kita gitu? Bisa sih kan di setiap ini ada fasilitator ya buat ngelihat kalau kita tuh belum isi LKHP tuh yang untuk apa penilaian itu kinerja kita Iya. tuh kan dilihat ya. Bisa dilihat dari fasilitator sama verifikasi juga sama kepala puskesmas atau kepala ruangan ya kalau di rumah sakit ya Tania ya. Iya, iya sih. Biasanya tiap instansi punya fasilitator sendiri yang udah ditunjuk biasanya ya dari pusat gitu. Soalnya biasanya kalau misalkan ada keluhan atau misalkan ada error-error, ada satu orang atau beberapa orang yang emang khusus ke dia gitu kalau nanyain, kalau komplain gitu. Jadi emang ada sih beberapa orang fasilitatornya. Tapi di setiap sisi positif aplikasi ini pasti ada sisi negatif ya kan Teh Kang ya. Nah, Mm-mm. salah satunya sisi negatif itu apa sih Kang Irfan di aplikasi cantik ini? Mungkin karena sistemnya masih baru ya. Jadi karena bukan sering sih, jarang error, cuma nggak bisa absen, kayak gitu sih Kang Andre. Jadi kadang kita mau absen tapi aplikasinya jadi nggak bisa terbuka Ya gitu ya nggak Kang bisa ya. ngebuka kayak gitu. Ada lagi nggak sih Teh Kang tentang Aku dong mau nambahin izin. boleh boleh Tehnya boleh. Sama ya kayak yang pertama kayak Kang Irfan, kadang mau absen udah datang misalkan nih, tiba-tiba keluar sendiri harus restart HP lagi, kadang suka kayak gitu. Yang pertama ya PR banget tuh. Terus yang kedua pengisian LHKP sih, khususnya untuk saya ya perawat di rumah sakit gitu. Kita kan LHKP-nya harus dengan bukti foto ya, sedangkan kan kalau perawat tindakannya privasi ya gitu. Jadi kadang bingung gitu mau upload LHKP nggak bisa kalau tanpa foto, tapi kalau misalkan harus selalu foto juga kayaknya kalau untuk seorang perawat agak-agak ini ya agak-agak Etika susah ya Teh, gitu jadi mungkin. jatuhnya beretika gitu ya, Jadi privasi pasien terus kayak kurang etikanya gitu kan ke pasien. kayak profesi ya. Berharap sih gitu mungkin bisa dibenahi lah untuk perawat. Mungkin kalau untuk orang yang kerja kantoran, enak kali ya, foto-foto tinggal foto aja gitu kan. Kalau kita mah gimana ya, tenaga kesehatan agak-agak susah, kendala gitu di fotonya Betul itu. betul. Mungkin kalau cukup satu foto dalam sehari atau dalam satu shift, nggak apa-apa. Tapi kan ini nggak cukup satu, kita harus beberapa kali foto gitu kan.
Iya, Itu karena sih kita mungkin. sebagai tenaga kesehatan harus menjaga privasi pasien ya Teh Kang ya. Jadi serba Ya, salah ya. Ya mudah-mudahan sih harapannya dibenahi lah sama BPSDM ya. Mudah-mudahan Kita nanti ada keep dulu kebijakan. ya, kita keep dulu. Semoga bakal bisa diperbaiki aplikasi ini sama Amin. PSDM. Nah, menurut saya juga masih ada beberapa lagi ya Teh ya Kang ya, kekurangan dan dari aplikasi si cantik ini. Teh Lastri mau nambahin Teh untuk kekurangannya apalagi aplikasi cantik ini Teh? Kalau menurut saya sih Kang, kayak misalkan kan kayak ini aja lah ada apa salah satu oknum lah kayak gitu. Misalkan ada yang pakai HP 2 ditinggal atau gimana kan masih ada aja ya karyawan kayak gitu walaupun nggak semuanya pasti ada segelintir orang yang seperti itu. Kalau menurut saya sih lebih baik fotonya itu jadi kayak ada sensor wajah gitu kayak kita nih kayak apa ngunci HP kan ada Scan tuh HP kalau ya. kita ngebuka HP iya kayak gitu Kang jadi Oh, kalau misalkan itu kedetek gitu ini kita apa bukan gitu Bahasa jadi kan Inggrisnya mah lebih Face ID gitu ya Teh ya. nah iya Face ID gitu kan jadi lebih enak gak sih jadi kita nggak iya. bisa nipu gitu Face ID bisa walaupun dari kita fingerprint juga ya. Kalau Iya. iya handphone kan bisa kayak gitu ya. iya jadi mungkin harus bukan perbaikan fitur sih untuk fitur berikutnya mungkin ya Ya, biar saran Masukan aja aja tambah ya ya. Teh. iya Harapan kita masukan biar biar tambah wah gitu mantep absensi kita. gitu. Semoga Iya, video kita ditonton sama orang BK PSDM Teh Kang ya biar Amin. wah terlihat Mudah-mudahan nih jadi ada masukan yang kekurangannya. membangun ya. Betul betul Teh betul Teh betul Kang. Banyak juga kekurangannya ternyata ya dari kelebihan yang banyak untuk aplikasi cantik ini. Tapi menurut saya juga untuk kekurangan si aplikasi cantik ini masih bisa dibobol ya Teh Kang ya. Masalah tentang GPS-nya ini. Jadi masih ada aja gitu yang menggunakan aplikasi GPS palsu untuk memalsukan aplikasi secantik ini. Jadi si handphonenya ini sudah terpasang aplikasi fake GPS atau GPS palsu yang kalau misalnya dibawa kemana-mana ya GPS-nya tetap di satu tempat yang memang diklik sama dia di situ. Jadi kalau jahat saya juga ya Kang ya. Curang dong kalau kayak gitu ya. Ya tapi itulah oknum-oknumnya. mm, Iya ya. tapi memang sulit sih untuk membobol si aplikasi ini butuh orang-orang Ahli. IT yang handal. Tapi pasti ada aja kan orang yang mau merusak atau Iya menghancurkan ya. sistem. Ya, Ya, ya kita mah sebagai ASN yang baik jangan ditiru lah ya hal-hal yang betul, betul. seperti itu gitu kan. Kita taat pada aturan, absen tepat waktu, pulang juga tepat Karena waktu. kita juga kemarin belajar nilai-nilai berakhlak Teh Kang ya. Iya, Tentang wajib nilai-nilai diterapkan ASN. tuh. Kalau ASN bisa kita juga. terapkan, kita amalkan. Semoga Mencontohkan lah ya. mencontohkan, betul banget Kang, mencontohkan. Semoga kita bisa jadi contoh untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini Teh Kang ya. Ya Iya. benar Kang, amin. Amin, amin, Amin. amin. Mungkin ada yang mau nambahin lagi nggak? Atau ada yang mau menyimpulkan? Boleh, kalau misalnya ada yang mau menyimpulkan, ayo silahkan. Apa saya lempar aja nih ya? Saya Boleh lempar deh aja aku nih ya. menyimpulkan. Boleh Telastri disimpulkan. Jadi kan smart governance itu bagaimana pemerintah menciptakan tata kelola pemerintah yang modern ya. Nah, kita sebagai ASN bagaimana kita mendukung si smart governance ini dengan si smart ASN kita. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan si smart ASN dan manajemen ASN kita untuk meningkatkan smart governance yang ada di Indonesia. Dan meningkatkan pemerintah itu supaya semakin modern gitu Indonesia, semakin sesuai dengan perkembangan zamannya. Menurut saya sih seperti itu Kita kasih kesimpulan applause dari dulu dong kita ke ya. Teh Lastri. Mantap Kalastri. Intinya kita jangan gaptek lah bahasanya ya. Iya. Ya, benar. Harus terus belajar, Harus melek harus melek teknologi. Harus mau teknologi. belajar.
Ya, mungkin sekian ya Teh Kang ya, karena waktu kita sudah terbatas juga nih. Takutnya kelebihan, kalau kekurangan biasanya mah mau yang kurang. Mungkin sekian juga podcast dari kita ya. Nggak ada yel-yel Kang Andre. Boleh kita jargon dulu kali ya, biar lebih Oke. semangat lagi nih. Ya, biar Ya. makin kompak. Biar makin kompak nih ya. Udah siap belum nih? Di Siap-siap. mana tuh Kang Andre? Coba Kita- praktekin dulu Kita dong. di Kabupaten Bogor, Pancakarsa. Jawa Barat, juara. BPSDM terpercaya. Udah siap belum nih? Oke. Siap. Oh, Iya, bekerja ya. ditambahin ya Kang Andre, bekerja, ibadah. Oke, boleh. Bekerja Ibadahnya ibadah. gimana Kang tangan? Ibadahnya begini, berarti tangannya dua. Oh, gini boleh. Keren nih, gini boleh nih, keren. Bekerja, ibadah, gitu. Ibadah, bekerja. Terus yel-yel semangat. Ya, semangat juga. Kebanyakan gak sih? Kita kasih Kebanyakan. aja ya. Kita kasih Oke, aja oke. ya. Jargon aja, Kon. Oke, kita jargon aja ya. Udah siap? Siap. 1, 2, 3. Kabupaten Bogor, Pancakarsa. Pancakarsa. Jawa Barat, Juara. BPSDM, Terpercaya. bekerja, Ibadah. Tepuk tangan kita semua dong, keren. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Oke, mungkin sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.